izin open terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mas Adriel, Mas Agung, dan rekan-rekan tim pembangunan Sumatera bagian tengah ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan briefing online. Jadi kita melihat briefingnya rekan-rekan yang ada di lapangan, sekaligus nanti mungkin ada diskusi sedikit mengenai K3. Nah, untuk persingkat waktu, mengingat mungkin rekan-rekan sudah akan melakukan pekerjaan, bisa kita mulai saja. Silakan Mas Adrian dan Mas Agung. Baik, terima kasih Mbak Rika. Introduce sedikit untuk pekerjaan kita pagi ini adalah masa pemeliharaan shelter GI Garuda Sakti. Ini pekerjaan di dalam masa pemeliharaan, di mana shelter ini kita bangun sekitar 2-3 bulan yang lalu. Jadi untuk pekerjaan hari ini pengecekan material, pembangunannya, pengecekan fisik sama genset, fungsi shelter ya, dan segala macamnya yang telah kita bangun. Oke, silakan Bang Agung untuk melakukan safety briefing sebelum memulai pekerjaan. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Trio. Sebelum kita mulai pekerjaan masa pemeliharaan shelter di Garuda Sakti. Mas Agung, suaranya boleh lebih dikencangkan ya Mas, atau mungkin yang megang kameranya agak mendekat sedikit. Kedengaran, Mbak? Ya, terdengar Mas. Oke. Sebelum kita memulai pekerjaan untuk masa pemeliharaan shelter di Garuda Sakti ini, perlu kita mengingat pekerjaan ini diadakan karena sudah lewat dari 3 bulan dari kontrak pembangunan POP SPT SPS 2021, maka dilakukan pekerjaan masa pemeliharaan shelter di GI Garuda Sakti ini, termasuk di antara 22 lokasi pembangunan POP di SPT. Sebelum pekerjaan, seperti biasa kita harus mengingatkan untuk pemakaian APD, sepatu safety dan juga helm, memerhatikan untuk K3-nya, seperti kalau misalnya ada pekerjaan memanjat tiang, itu harus menggunakan body harness. Sekarang kita lagi pengecekan aja, jadi tidak memerlukan body harness. Dan untuk pekerjaan seperti sipil itu kita harus memerhatikan gimana teknis untuk pencangkulan dan segala macam. Itu ada beberapa, kalau misalnya kecelakaan kerja itu seperti kaki terkena cangkul ataupun kepala tertimpa batu-batu bangunan. Kalau untuk hari ini sepertinya kita pengecekan kondisi fisik potasi OH, potasi CKD, dan juga kondisi genset itu apakah oli juga masih bagus ataupun untuk bensinnya apakah masih ada gitu. Dan untuk pengecekan lainnya itu seperti beberapa sub item seperti rekti, lampu penerangan, EA, dan juga pengetesan baterai itu selama 2 jam diplankan untuk hari ini. Mungkin sekian saja Pak Adriel. Baik, terima kasih Bang Agung. Ya, untuk pekerjaan hari ini tetap menggunakan APD ya, karena kita bekerja di lingkungan GI. Dan kalau bisa berdoa dulu sebelum memulai pekerjaan agar pekerjaan kita aman dan lancar untuk hari ini. Baik, selesai. Bang Agung, sekian dari pembangunan Mbak Rika untuk progres hari ini. Mungkin ada tambahan dari Mbak Rika dan Mas Anggara.
Baik, terima kasih Mas Adrial dan Mas Agung serta timnya mungkin ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, sudah cukup lengkap ya dari safety briefingnya Mas Agung terhadap timnya, menjelaskan progres pekerjaan, lalu juga bahaya-bahaya pekerjaan ya. Tadi mungkin salah satunya kalau di pembangunan ada pekerjaan sipil, lalu juga ada pekerjaan kalau pemeliharaan ini mungkin nanti ada melihat ya kondisi fisik dari pembangunan yang sudah berjalan dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal seperti itu mudah-mudahan konsisten disampaikan setiap briefing kerja setidaknya sebelum memulai pekerjaan. Mungkin tidak harus selalu secara formal, tapi bisa berdiskusi juga seperti itu juga masuk ke dalam safety briefing ya. Berdiskusi mengenai bahaya-bahaya pekerjaan yang ada. Mungkin sambil melihat kondisi lapangan, bisa mengecek dari kondisi-kondisi K3-nya, seperti misalnya apakah di shelter itu sudah ada APAR atau belum. Nah, nanti untuk pengadaannya seperti apa, lalu di shelter juga bagaimana untuk ininya ya, aliran udaranya juga patut diperhatikan apabila ada pekerjaan di dalam, jangan sampai mungkin tidak sirkulasinya kurang baik. Nah, pembangunan seperti itu di shelter mungkin dari bisa dimasukkan K3-nya seperti itu. Salah satunya APAR, sirkulasi udara, lalu juga pencahayaannya patut kita perhatikan. Selain dari kondisi fisik dari shelter tersebut juga tentunya ya. Jadi K3 juga bisa rekan-rekan ikut perhatikan. Nah, rekan-rekan juga jangan lupa setiap pekerjaan selalu koordinasi dengan SBU, dengan GI terkait agar rekan-rekan ini bisa diawasi dalam pekerjaannya, bisa dimonitoring lah untuk pekerjaannya. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa rekan-rekan ada pekerjaan di lokasi di mana, di wilayah mana, sehingga bisa termonitoring. Nah, untuk pengawas K3 dengan siapa Mas Adriel untuk tim hari ini? Pengawas ketiganya ada dari mitra langsung nih, Mbak Rika. Agung sendiri ya? Iya, yang Oke. tim yang lagi ikut, mungkin yang lagi pegang kamera nih kayaknya. Oke. Nah, ini dari mitra atau dari internal, Mas? Dari mitra. Dari mitra. Mitra mana ya? Mitranya Biliton namanya. Biliton, Biliton ya? Biliton, ya. Kalau dari internal kita juga ada nanti dengan Bang Ilham. Mungkin sekalian sidak beliau ke lokasi. Biasanya kalau dari internal kita itu tim Mas K3-nya muter-muter nih Mbak Rika. Jadi lihat kondisi kan progres kita ada hari ini ada 3 lokasi. Jadi ada yang progresnya mulainya sore sampai malam juga buat andok. Jadi muter dia. Ini memang ada beberapa titik pembangunan ya di SB. Betul. Mungkin itu aja sih rekan-rekan yang ingin saya sampaikan terkait safety briefing. Yang penting ada atau tidak adanya seperti pengawasan dari SBU, rekan-rekan mitra ini wajib sebelum melakukan pekerjaan diwajibkan untuk safety briefing. Karena di safety briefing itu banyak sekali tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Dari mulai mungkin persiapan kita dari segi dokumen atau dari segi alat pelindung diri, dan juga mungkin diskusi-diskusi terkait mungkin nanti bahaya yang akan ditemukan ya di lapangan. Tapi dia juga jangan sampai lepas sampai nanti pekerjaannya selesai karena kita tidak tahu bahaya dan risiko di pekerjaan ini. Makanya kita yang penting K3 ini saling mengingatkan dan juga konsisten. Apabila nanti ada pembangunan-pembangunan lainnya, progres sipil ya dari mitra, ini mohon diperhatikan karena pasti pekerjaannya ini lebih
ini ya, lebih banyak dan lebih variatif ketimbang pekerjaan yang lainnya, pasti karena di sipil mungkin ada pembangunan-pembangunan seperti itu tadi, makanya disebutkan bahayanya bisa terkena cangkul atau tertimpa material dari atas. Nah, makanya pekerjaan ini diawasi dan rekan-rekan APD-nya tetap dilengkapi. Itu saja rekan-rekan. Mungkin terakhir dari ada tambahan dari Pak Anggara, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 Salam. pagi. Pagi. Terima kasih Bang Andrea sudah memfasilitasi pagi hari ini. Terima kasih Mas Agung dan tim yang akan mulai pekerjaan hari ini. Ada poin-poin penting terkait safety briefing. Yang pertama, lakukan konsisten ada atau belum ada pekerjaan. Safety briefing, Mas Agung bisa melakukan secara diskusi. Tidak harus baris dan formal. Tapi diskusi, kira-kira unsafe condition apa, kondisi tidak aman apa yang pernah terjadi di kita. Supaya tim kita tahu di lokasi mana ada kondisi tidak aman dan lain sebagainya. Itu salah satu tindakan pencegahan. Lalu rekan-rekan semua, mohon kembali diingatkan terkait kata-kata inisiatif. Ya, jika teman-teman di lapangan tidak diberikan pekerjaan atau penugasan dari pengawas K3 SBU, contohnya Mas Adrial, mohon tidak ada inisiatif dengan alasan tanggung bekerja. Jika memang hari tersebut belum ada penugasan pekerjaan, jangan melakukan pekerjaan. Ya, karena di satu sisi teman-teman semua tidak diawasi oleh pengawas K3 DSB Regional. Jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kami semua tidak bertanggung jawab. Karena kami di Icon Plus melakukan fungsi pengawasan jika memang pekerjaan itu diberikan kepada rekan-rekan semua. Gitu ya. Dan yang paling terakhir, rekan-rekan semua, proses administrasi mohon dilengkapi. Job safety analysis, working permit, dan yang paling terakhir adalah antisipasi melalui pelindung diri. Itu hal yang mendasar yang sudah menjadi kewajiban. Tidak ada toleransi kepada rekan-rekan semua yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Tidak ada alasan lagi ketinggalan. Tidak ada lagi alasan sepatunya basah dan lain sebagainya. Mohon dengan sangat. Ini demi keselamatan kita bersama. Dan yang paling terakhir, rekan-rekan semua, mohon dengan sangat dilihat kembali. Kita memang tidak bekerja di arus tenaga listrik, tetapi kita bekerja di area ketenaga listrikan. Masih banyak potensi bahaya arus tenaga listrik, dan ini sangat berbahaya. Tidak ada toleransi jika kita sudah tersengat listrik. Ya, taruhannya hanya tinggal satu, kecelakaan kerja yang fatal. Jadi itu saja dari saya rekan-rekan semua. Mari kita saling mengingatkan kembali satu sama lain karena biar bagaimanapun kita bekerja dengan aman dan pulang dengan selamat. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Adrial, Mas Agung dan tim. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pagi. Terima kasih Mas Anggara, Mbak Rika atas sarannya juga. Baik, terima kasih juga Mas Adriel. Mungkin dari Mas Adriel ada yang ingin disampaikan untuk Mas Agung dan juga timnya. Silakan Mas. Kalau dari saya sih Mbak Rika dan Mas Anggara, saya juga mengucapkan terima kasih aja atas arahannya, remindernya juga. Baik, sama Mas Adriel dan juga Mas Agung serta timnya, mungkin bisa kita cukupkan ya untuk kegiatan Safety Online pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua pekerjaan hari ini dan hari-hari berikutnya diberi kelancaran dan diberikan kemudahan. Saya tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja diiringi juga dengan progres pekerjaan yang bisa terselesaikan. Itu saja rekan-rekan untuk Safety Talk
online-nya. Saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Sehat semuanya. Iya.